sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama itu ada hakikat perkembangan kognitif. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang istimewa karena memiliki akal dan pikiran. Kedua hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Melalui akal dan pikiran yang dimiliki, seharusnya manusia itu dapat bertingkah laku sesuai dengan kodrat sebagai individu manusia. Hal ini dapat dengan mudah kita wujudkan lewat pikiran, tutur kata, dan melalui perbuatan atau tindakan kita. Hendaknya semua itu dapat menggambarkan siapa sih diri kita yang sesungguhnya, sesuai dengan kodrat yang telah dilimpahkan oleh Sang Pencipta. Pada hakikatnya, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Sedangkan kognitif merupakan suatu proses berpikir, yakni kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Kemampuan kognitif individu berhubungan dengan inteligensi yang dimilikinya. Kognitif atau kognisi lebih bersifat pasif atau statis yang merupakan potensi atau daya memahami sesuatu. Sedangkan inteligensi lebih bersifat aktif yang merupakan aktualisasi atau perwujudan dari daya atau potensi tersebut yang berupa aktivitas atau perilaku. B. Dasar teori perkembangan kognitif. Terdapat 3 pendekatan klasik dalam pengembangan kognitif pada usia anak-anak awal, yaitu pertama, pendekatan behavioris, mempelajari mekanika dasar pembelajaran. Pendekatan tersebut memberikan perhatian terhadap bagaimana perilaku berubah sebagai respon terhadap sebuah pengalaman. Kedua, pendekatan psikometris, mencoba mengukur perbedaan kuantitatif dalam kemampuan kognitif dengan menggunakan tes yang mengindikasikan kemampuan ini. 3. Pendekatan Piagetian, memperhatikan perubahan atau langkah-langkah dalam kualitas fungsi kognitif. Pendekatan tersebut memberikan perhatian tentang bagaimana pikiran menstruktur aktivitasnya dalam beradaptasi dengan lingkungannya. C. Perilaku kognitif anak usia dini. Suatu perilaku atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kognitif atau intelijen harus memenuhi beberapa persyaratan. Berikut adalah ciri perilaku kognitif pada anak usia dini. Pertama, kemampuan mengatasi masalah, yaitu kemampuan anak mampu memecahkan masalah baru yang lebih tinggi daripada tingkat kemampuannya. Contoh, Andi siswa TKA mampu menyusun lebih dari 20 keping puzzle, sementara teman sebayanya baru mampu menyusun 10 keping saja dalam waktu yang sama. Kedua, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan, praktis, ekonomis, cepat, dan akurat, akan mengerjakan tugas atau soal yang mudah lebih dulu, kemudian 2. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan, praktis, ekonomis, cepat, dan akurat. Apabila ada soal yang mudah dan sukar, maka anak akan mengerjakan tugas atau soal yang mudah lebih dulu kemudian sukar. Contohnya, Rani anak berusia 5 tahun memilih mengerjakan menyusun 5 balok terlebih dahulu sebelum ia membangun sebuah piramida dari balok. 3. Masalah yang dihadapi harus mengandung kesulitan satu tingkat di atasnya. Tugas bagi anak kelas 1 SD dapat diselesaikan oleh anak kelas 3B. Contoh, Ahmad anak TKB mampu membaca buku cerita dengan lancar. 4. Keterangan solusinya harus dapat diterima oleh masyarakat. Apabila kita merasa lapar, maka kita akan membeli makanan, bukan mencuri. Contohnya, Desi siswa kelas TKB, meskipun ia haus, tidak mau mengambil minuman temannya yang tanpa izin. 5. Kemampuan abstraksi digunakan dalam memecahkan masalah. Contoh, Lia anak berusia 4 tahun 6 bulan mampu mencari jejak yang diberikan oleh gurunya. 6. Memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi. Contoh, seorang anak bernama Raffi, jari tangannya teriris oleh pisau. Ia segera memanggil ibunya dan bukan hanya berteriak-teriak atau menangis, tetapi tidak melakukan tindakan apapun.
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak usia dini. Nah, ada 5 faktor. Yang pertama kita bahas yaitu faktor keturunan. Nah, teori hereditas atau nepotisme pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat yaitu Schopenhauer. Beliau berpendapat bahwa manusia lahir sudah memiliki potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, berdasarkan teorinya, taraf inteligensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Nah, pada para ahli psikologi seperti Longlin, Lindsay, dan Schopenhauer berpendapat bahwa taraf inteligensi antara 75 sampai 80%. Nah, merupakan warisan atau faktor keturunan, dan pembawaan ditentukan oleh ciri-ciri yang dibawa anak sejak lahir. Nah, meskipun anak-anak menerima pembelajaran atau latihan yang sama, namun perbedaan-perbedaan itu masih tetap ada. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, teori lingkungan atau empirisme diperkenalkan oleh James Lackey. Beliau berpendapat bahwa manusia dilahirkan sebenarnya suci seperti kertas putih atau tabula rasa. Nah, menurut pendapatnya, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Yang ketiga yaitu kematangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan dalam menjalani fungsinya masing-masing. Yang keempat yaitu pembentukan. Pembentukan adalah keadaan di luar diri dari seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Nah, pembentukan ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembentukan yang sengaja. Pembentukan sengaja itu seperti sekolah ataupun formal. Yang kedua, pembentukan yang tidak disengaja, yaitu pengaruh dari alam sekitar atau informal. Nah, yang kelima yaitu minat dan bakat. Nah, minat mengarahkan pada perbuatan kepada suatu yang dituju, merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Nah, contohnya nih, apa yang menarik minat seseorang sehingga mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Contohnya ingin nilai ujiannya bagus atau tinggi, maka ia harus belajar dengan sungguh-sungguh, lebih giat lagi agar memperoleh nilai atau hasil yang bagus. Nah, sedangkan bakat adalah kemampuan bawaan yang masih harus dikembangkan agar lebih baik lagi gitu. Nah, bakat seseorang akan mempengaruhi kecerdasannya. Artinya apa? Artinya adalah seseorang yang memiliki bakat tentu akan semakin mudah dan cepat mempelajari hal tersebut. Jadi seperti itu dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepada anak usia dini.